Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam damai, salam keajaiban, salam Pentakosta. Sebab hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Dan itu merupakan hal yang sangat baik bagi kita semuanya. Dan saya percaya jika kita juga dapat mengalami kehendak Tuhan, dapat mengalami rencana Tuhan, saya percaya kita semuanya juga akan melihat ada banyak hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Pada saat ini saudara, saya akan berbicara tentang satu tema yang sederhana. Kita akan berbicara tentang sejarah yang berulang. Kenapa saya katakan sejarah yang berulang? Sebab saya percaya sepanjang hidup kita ada hal-hal yang Tuhan kerjakan secara berulang-ulang supaya kita dapat betul-betul memahami dan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Makanya ada banyak kesempatan, ada banyak waktu yang berulang-ulang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya untuk menyadarkan kita, untuk memberitahu kita bahwa Tuhan masih menyertai kita. Makanya saya percaya sejarah berulang itu akan tetap terus terjadi seiring dengan kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Sebab kerinduan hati Tuhan setiap orang percaya mengalami perubahan. Kerinduan hati Tuhan setiap orang percaya mengalami pemulihan. Kerinduan hati Tuhan, orang percaya itu juga mengalami keajaiban, mujizat Tuhan, dan mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan mengalami juga berkat-berkat secara jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Makanya saya percaya sejarah akan berulang-ulang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mesti tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, yang mulia, yang merindukan agar supaya setiap anak-anaknya, setiap umat-umatnya dapat mengalami sejarah yang berulang itu. Sebab sejarah yang berulang itu akan membuat orang percaya memahami bahwa kehendak Tuhan itu merupakan hal yang serius. Kehendak Tuhan itu merupakan hal yang Tuhan ingin kita alami di dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan ingin agar supaya kita dapat lagi mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini kita tahu bahwa ini adalah hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Tapi sebelumnya kita tahu bersama selama 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, ada 10 hari dia di sorga. Selama 10 hari itu Tuhan Yesus di sorga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanan yang diselesaikan di Golgota, dan kemudian dia bangkit dari di antara orang mati. Dia juga saudara-saudara ingin melakukan kepada kita setelah murid-murid Tuhan berpisah dengan orang percaya. Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita semuanya supaya melalui apa yang Tuhan berikan itu kita dapat mengalami, dalam tanda kutip, dalam bahasa saya, pengulangan kehendak Tuhan, supaya kita dapat betul-betul paham dan mengerti bahwa Tuhan itu serius dengan kita, bahwa Tuhan itu ingin kita berubah, bahwa Tuhan itu ingin kita mengalami kemurahannya yang berlimpah-limpah atas hidup kita. Makanya sekali lagi saya ingin mendorong kita semuanya supaya kita paham tentang hal ini. Nah, untuk itu saudara, saya ingin kita semuanya membaca beberapa hal dalam firman Tuhan tentang hal-hal tersebut. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14. Di dalam Yohanes pasal 14
Yohanes pasal 14, Saudara bisa ikuti lewat pembacaan yang akan saya bacakan. Yohanes 14 berhubungan dengan karya Roh Kudus yang akan membawa kita bahwa pada satu titik di mana Tuhan selalu melakukan sesuatu dan rindu melakukan sesuatu kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan ayat 26. Saya baca Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, dan sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-26, dia berkata begini, tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari sini kita melihat, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa ayat ini berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Dari frase kalimat ini kita mengerti bahwa kalau Dia menyertai kita selama-lamanya, Dia akan berurusan dengan kita terus-menerus. Hari Senin kita bangun pagi, kita lakukan aktivitas, mungkin kita ke sekolah, kita ke kantor, kita berbisnis, kita melakukan aktivitas lainnya. Karena Dia katakan Dia menyertai kita selama-lamanya, artinya secara berulang-ulang Dia akan menyertai kita sesuai dengan frekuensi kegiatan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya, artinya dalam segala aktivitas kehidupan kita, Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, Dia ingin terlibat di dalamnya. Artinya begini, pengulangan hari yang kita alami, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, makan, minum, tidur, kerja, olahraga, jalan-jalan, Dia ingin terlibat di dalamnya. Makanya saya berkata bahwa karya Roh Kudus itu, penolong yang lain ini, saudara-saudara, yang akan memungkinkan kita mengalami pengulangan kehendak Tuhan yang terus-menerus, agar supaya apa yang kita lakukan, agar supaya apa yang kita kerjakan, saudara-saudara, sesuai dengan hati Tuhan. Dia tidak putus asa dengan kegagalan kita pada hari Senin, karena Dia akan bekerja kepada kita untuk mengubah kita pada hari Selasa. Kalau Anda gagal, Dia akan terus-menerus berusaha untuk menuntun hidupmu, karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi saya memahami begini, saudara, Roh Kudus itu tidak pernah melepaskan hidup kita. Yesus memang telah pergi ke sorga, duduk di tahtanya di sorga. Tetapi waktu Dia duduk di tahtanya di sorga, Dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Kata seorang di sini artinya pribadi, bukan makhluk dari alam kasat mata, bukan makhluk dari dunia lain. Tetapi Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Jadi itu artinya
Allah sendiri. Firman datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu firman Allah, itu adalah Allah. Dan kemudian firman ini naik ke sorga. Firman ini, manusia ini naik ke sorga, saudara-saudara. Yesus Kristus naik ke sorga yang adalah Tuhan kita. Sekarang dia kirim Roh Allah untuk menjadi penolong kita. Jadi itu merupakan pribadi. Makanya saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adalah Roh itu menyertai kita, katanya sampai selama-lamanya. Jadi artinya dalam segala aspek hidup kita sebenarnya dia ada di sana dan mau terlibat dalam kerangka supaya hidup kita memenuhi syarat untuk sama dengan Kristus, agar supaya hidup kita dapat diubahkan dari waktu ke waktu, supaya hidup kita sesuai selaras dengan apa yang Tuhan ingin kita jadi. Jadi kita harus, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus juga berusaha, harus berupaya untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, memang bisa dikatakan hal-hal yang seperti ini tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, ini hal-hal yang tidak mudah, tapi sekali lagi bukan berarti tidak bisa. Tuhan pasti tolong kita. Nah, untuk itu saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi penolong yang lain yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, supaya kita bisa, saudara-saudara, merasakan kehadiran Tuhan. Supaya kita bisa ada kehadiran Tuhan datang di dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan itu mau menuntun dan membimbing kita. Karena dia penolong. Penolong untuk apa, saudara-saudara? Kenapa dia menyertai kita? Untuk memberikan kesadaran. Roh kebenaran itu akan memberikan kesadaran kepada kita untuk dapat mengenal dia. Sebab, saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, orang tidak dapat mengenal Tuhan. Saya bertobat, memang betul saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam firman Tuhan itu. Sehingga saya menjadi orang yang menyadari bahwa Tuhan itu ada. Saya menjadi orang yang menyadari bahwa Tuhan itu merupakan pribadi yang harus saya hargai, yang harus saya hormati. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena disentuh oleh Roh. Disentuh oleh Roh Allah sendiri. Untuk menyadarkan kita tentang dosa kita. Untuk menyadarkan kita tentang kesalahan kita. Untuk menyadarkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Roh Kudus itu begitu penting untuk menolong kita. Dan untuk menghadapi hari-hari ini, saudara-saudara. Untuk menghadapi situasi-situasi sekarang. Percayalah, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu bimbingan, kita perlu tuntunan, kita perlu ayoman, kita perlu arahan daripada Tuhan. Agar supaya hidup kita semakin dimurnikan. Agar supaya hidup kita semakin benar. Agar supaya hidup kita semakin lurus. Agar supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita semakin harum di dalam pandangan Tuhan. Supaya hidup kita memancarkan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu melakukannya. Jika Yesus masih ada di dalam dunia ini, dia bisa melakukan tapi terbatas karena dibatasi fisiknya. Karena firman itu menjadi manusia. Jadi artinya dia terbatas. Tapi kalau Roh Allah, Roh Hula itu
Dia tidak terbatas. Dia bisa berada di tempat ini, dia bisa berada di rumah saudara, dia bisa berada dimanapun orang percaya itu ada, dia bisa berada. Di seluruh dunia ini dia bisa ada. Sehingga saudara-saudara, Roh Allah ini memang betul-betul merupakan pribadi, roh kebenaran yang akan menolong kita supaya pikiran kita bisa bisa terkontrol, supaya hidup kita bisa diarahkan, bisa dituntun dan dibimbing. Haleluya. Jadi penting sekali. Makanya Yesus berkata di pasal 16, di Yohanes 16, saudara-saudara, Yesus berkata begini. Yohanes 16, saya baca bagi saudara, ayat 7 saya mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jika Yesus tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, Roh Allah kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi di sini kita melihat bahwa waktu Roh Kudus itu datang sebagai penolong bagi kita, Yesus sendiri itu lebih berguna. Bahasa kasarnya dia berkata begini, aku tidak berguna lagi saat ini kalau aku tinggal di dunia ini. Lebih berguna kalau aku pergi ke sana. Kenapa lebih berguna? Karena dia akan membawa darah perdamaian itu di hadapan Bapa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dia harus membawa darah itu. Nah, waktu dia membawa darah itu memperdamaikan, kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga, dengan Allah, saudara-saudara. Roh Kudus saat itulah datang supaya pantas dan layak kita menerima Roh Allah. Kita tidak mungkin menerima Roh Allah kalau tidak ada pendamaian dari darah Kristus. Jadi Yesus bilang, lebih berguna aku pergi ke sana. Lebih berguna dalam pengertian begini. Lebih berguna karena ada pekerjaan yang lain yang harus dia lakukan. Pekerjaan yang telah dilakukan di bumi ini, dia harus lanjutkan di sorga. Karena waktu dia di sorga, dia duduk di tahta Allah. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita 24 jam. Waktu dia di sana, dia memperdamaikan hidup kita dengan Bapa. Dia melindungi kita di sorga di sana. Di tahta di mana dia berada, dia selalu 24 jam selalu menjadi syafaat bagi kita supaya kita tetap layak pantas ada di hadirat Allah. Lebih berguna karena apa? Karena Roh Allah datang untuk melawat semua orang. Waktu kita semua manusia membuka hati bagi Tuhan, waktu kita semua di dalam dunia ini membuka hati bagi Tuhan, maka kita akan melihat bahwa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Yesus bilang, lebih berguna. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan menginsafkan dunia dari keserakahan. Dia akan menginsafkan hidup kita dari kealpaan, dari kesalahan. Dia akan menginsafkan hidup kita. Makanya saya ingin berkata kepada saudara sekalian, biarlah engkau membuka hatimu untuk dapat mendengar suara dorongan daripada Roh Allah. Dorongan Roh Allah untuk menuntun hidup kita, supaya kita diinsafkan, supaya kita ditobatkan. Ini penting bagi kita semuanya. Hal yang terakhir yang akan saya bagi kepada kita semuanya, Yohanes. Tetap di Yohanes pasal 16. Saya baca mulai dari ayat 13.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kenapa Roh Kudus itu begitu penting untuk kita salami, kita mengerti, kita pahami, dan kita mengalaminya secara pribadi? Rupa-rupanya Roh Kudus itu leader dalam hidup kita. Dia memimpin hidup kita, memimpin kepada kita kemana? Kepada seluruh kebenaran. Jadi dia menjadi guru agung bagi kita, guru agung kehidupan. Ada banyak hal yang tidak kita pahami di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang tidak kita pahami di dalam kita menjalani perjalanan hidup ini. Mengalami konflik-konflik kehidupan, mengalami kepahitan-kepahitan kehidupan, mengalami kekecewaan-kekecewaan kehidupan. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Tetapi penolong itu akan mengajarkan kita. Waktu kita mengalami hal-hal itu, dia akan mengajarkan kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Percayalah saudara, dalam perjalanan hidup kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan mengecewakan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memandang remeh tentang hidup kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Tetapi waktu Roh Kudus kita izinkan memenuhi hidup kita dan memimpin hidup kita, Roh kebenaran, maka kita bisa memiliki respon yang benar di dalam setiap persoalan, setiap masalah yang kita alami. Dia bisa menuntun hidup kita. Dia bisa membawa hati kita tetap kuat di tengah-tengah kekecewaan yang kita alami. Dia bisa membuat hati kita tetap kokoh waktu ada banyak godaan-godaan yang datang. Dia bisa membuat pikiran kita tetap tenang di tengah-tengah konflik batin, konflik pikiran yang terjadi di dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita di tengah-tengah badai masalah apapun, badai tekanan persoalan yang datang. Roh Kudus itu akan memberikan perlindungan yang adikodrati, akan membungkus hidup kita sehingga kita tetap berjalan di tengah badai, sehingga kita tetap berjalan di tengah-tengah masalah, sehingga kita tetap berjalan di tengah-tengah air mata, kita tetap berjalan di tengah-tengah persoalan dan masalah yang tidak henti-hentinya sepertinya datang terus di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk hidup ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar membuat kita bisa berbahasa roh. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar membuat kita mengalami fenomena rohani. Tidak seperti itu, saudara. Roh Kudus itu tetap real, ingin tuntun kita untuk bimbing kita di setiap pijakan perjalanan hidup kita. Dia mau mengarahkan hidup kita. Karena Alkitab berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Artinya, waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita bisa diarahkan kepada perjalanan yang benar, bukan kepada perjalanan yang ujungnya maut. Saya bersyukur kita semua bisa umat Pantekosta, karismatik, percaya akan karya Roh Kudus. Tapi saya ingin mendorong kepada saudara, jangan cuma sekedar percaya, tapi alamilah kuasa Roh Kudus itu. Alamilah
penolong itu untuk memenuhi hidup kita dan kemudian memimpin hidup kita di dalam setiap detail-detail kehidupan kita, setiap pijakan perjalanan kita sampai kepada Yerusalem baru. Biarlah Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya saya berani berkata, sejarah selalu berulang. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Masih ada kesempatan perubahan, masih ada kesempatan pemulihan, masih ada kesempatan pertobatan, masih ada kesempatan lawatan Allah. Buka hatimu, berikan kesempatan kepada Roh Allah untuk memenuhi kita dan menuntun, membimbing kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus menjamah saudara dimanapun saudara berada. Jika saudara sakit, percayalah Roh Allah tidak berhenti ingin menyembuhkanmu. Jika engkau bermasalah dalam beberapa hal, percayalah Roh Kudus tidak putus asa untuk membangkitkan kehidupanmu. Jika saudara berada dalam pergumulan, jika saudara berada dalam jalan simpang yang membingungkan, percayalah Sang Penolong itu bisa mengarahkan langkahmu dengan benar dan Anda akan mengambil keputusan yang tepat. Jika saudara saat ini mengalami kebingungan dengan bisnis, mengalami dilema-dilema dalam kehidupan, izinkan Roh Allah menjamah hatimu. Dia akan menuntun keputusanmu dengan baik dan dengan benar. Jika Anda bermasalah dengan batinmu, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau tersakiti, dengarkan baik-baik. Jangan sayang dirimu dengan tangisan-tangisan yang tidak benar, yang sia-sia. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Dia akan membalut hatimu. Dia akan membuat hatimu bisa mengampuni. Dia akan membuat hatimu akan kokoh dan kuat. Dia akan membuat hatimu menjadi hati yang baru. Haleluya. Tuhan kiranya menjamah hidupmu. Sementara saya berkata saat ini, saya sedang berdoa bagimu. Berdoa supaya terjadi kesembuhan, berdoa supaya terjadi pemulihan, berdoa Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Terimalah jamahan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh Roh Kudus-Mu yang dahsyat bagi kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan, salam keajaiban. Haleluya, amin.